Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan kembali menemani kalian untuk belajar muatan pelajaran IPS dengan materi kekayaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau semua baik. Nah, anak-anak, meskipun anak-anak melaksanakan PDR, Guru ingatkan lagi agar anak-anak senantiasa bersemangat belajar ya. Kerjakan tugas dari Bu Guru secara mandiri. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugas IPS ya. Nah, kali ini kita akan meneruskan materi kita dengan materi kekayaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Kita simak bersama. Nah, kekayaan dan keragaman bangsa Indonesia itu beragam anak. Indonesia itu termasuk negara yang punya kekayaan dan keragaman yang beraneka ragam. Apa saja kekayaan dan keragaman bangsa Indonesia? Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. SDA kita juga beragam anak-anak. Ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam, ada emas. Itu termasuk sumber daya alam kita. Kemudian kondisi kependudukannya, itu juga beragam anak-anak. Kondisi penduduknya beragam. Kemudian suku bangsa. Nah ini Indonesia itu terkenal dengan mempunyai kekayaan suku bangsa yang beragam. Macam-macam nanti kita bahas, nanti Bu berikan contoh. Kemudian adat. Adatnya juga beragam. Kemudian kebudayaan, ras, agama, dan golongan. Itulah beberapa kekayaan dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kamu sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bangsa kita karena ternyata Indonesia itu beragam, punya kekayaan yang luar biasa. Nah, kekayaan kita ini jangan kita jadikan sebuah perbedaan yang akan menimbulkan perpecahan. Tapi dengan adanya kekayaan dan keragaman ini, kita patut bersyukur hidup di Indonesia. Dan kalian sebagai generasi yang penerus yang akan datang harus bisa menjaga kerukunan agar senantiasa tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya coba anak-anak kita simak. Nah, tadi salah satu keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah keadaan atau kondisi kependudukannya. Sekarang anak-anak coba anak-anak amati peta persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Anak-anak sambil menyimak di buku tematik ya, di situ ada. Nah, kita tinggal mencocokkan dengan yang Bu Guru jelaskan. Nah, di situ anak-anak coba kalian lihat. Di situ peta Indonesia, pulau-pulau besar yang kita miliki. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Nah, sekarang coba anak-anak amati warnanya. Di situ peta persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau yang berwarna hijau, coba anak-anak amati. Yang berwarna hijau itu berapa kepadatannya? Kurang ya. Yang berwarna hijau itu jarang penduduknya. Kalian lihat yang berwarna hijau mana saja? Mana saja? Papua ya, Papua terutama warnanya hijau, dominan hijau karena di sana penduduknya tidak terlalu padat. Sekarang kalian lihat yang warnanya kuning. Warnanya kuning itu terdapat di sebagian pulau Sumatera, terus di sebagian di pulau Sulawesi. Itu warnanya kuning. Kalau kuning itu agak padat ya anak-anak. Ya, kalau yang warna hijau tadi penduduknya masih jarang. Itu terdapat di sebagian pulau Sumatera, pulau Kalimantan, sebagian Sulawesi, terus Maluku dan juga Papua. Di situ belum begitu padat anak-anak. Kalau yang berwarna kuning agak padat. Ada sebagian pulau Sumatera, terus sebagian pulau Sulawesi, kemudian itu di pulau Bali dan Nusa Tenggara itu Pulau Bali itu sudah agak padat. Sekarang kita ke yang berwarna oranye dan merah. Nah, itu coba anak-anak amati di manakah itu yang berwarna oranye dan merah. Yang berwarna oranye dan merah itu adalah Pulau Jawa.
yang kita tinggali, yang kita tempati. Ternyata Pulau Jawa itu penduduknya sudah padat anak-anak. Nah, ternyata pulau kita yang kita tinggali itu penduduknya sudah padat anak-anak. Makanya pemerintah punya program transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi itu penyebaran penduduk ke pulau-pulau lain yang masih jarang. Di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Nah, tujuannya agar kepadatan penduduk di Indonesia itu menjadi rata. Kalau di situ kan di gambar itu kan yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang masih jarang mana? Papua, Kalimantan itu masih jarang. Sumatera, sebagian Sumatera itu juga masih jarang. Makanya pulau-pulau yang masih jarang penduduknya menjadi target dalam pemerataan kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Yang selanjutnya. Nah, selain tadi keadaan penduduknya, kekayaan bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu ternyata didiami oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita bagian dari penduduk Indonesia. Kita suku apa anak-anak? Kalian suku apa kalian? Suku Jawa. Ya, kita suku Jawa anak-anak. Masih banyak lagi suku-suku yang lain yang mendiami Pulau Sumatera, yang mendiami Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Itu berbagai macam suku bangsa. Itu juga salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Dan itu beragam. Sukunya berbeda-beda. Kita suku Jawa berbeda dengan suku Bali. Suku Bali berbeda dengan suku Batak dan seterusnya. Nanti Bu Guru akan memberikan contoh nama-nama suku dan dari mana asal mereka. Nah, itu ya anak-anak, silahkan diamati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Di bukumu ada, di buku tematik ada di situ. Nah, suku bangsa termasuk salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini nama-nama suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku Jawa. Suku Jawa itu apa anak-anak? Suku yang ini kita termasuk suku Jawa ini, suku yang mendiami di daerah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu masuk dalam suku Jawa. Suku Jawa itu suku terbesar yang ada di Indonesia. Nah, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Kita termasuk suku Jawa. Terus kemudian suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat, masih mendiami Pulau Jawa. Selain itu suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Tadi yang pertama yang paling banyak suku Jawa, yang kedua suku Sunda. Terus yang ketiga suku Madura. Ini juga di Jawa. Suku Madura dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura ada pula suku lainnya seperti halnya suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura itu sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Jadi suku Madura berdiam di Jawa Timur. Sekarang suku Batak. Nah, ini suku Batak adalah satu suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara, lebih tepatnya dari Batak Karo, Batak Fakfak, Simalungun, Batak Toba, Batak Angkola, Nias Melayu, Batak. Nah, suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Terus suku Betawi. Suku Betawi itu salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan yang lain tadi, suku Betawi dikenal dengan boneka jumbo yang khas yang dimilikinya dengan nama ondel-ondel. Suku Betawi bertempat di mana tadi? DKI Jakarta. Selanjutnya masih ada suku-suku lain karena kita kan kaya dengan keanekaragaman. Suku Minangkabau sekarang. Suku Minangkabau tinggal di kawasan Sumatera Barat. Kalau anak-anak suka masakan Padang, nah itu asalnya dari situ, dari Sumatera Barat. Masakan Padang itu khasnya Sumatera Barat atau dari Minangkabau, suku Minangkabau. Kemudian suku Bugis.
Suku Bugis berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, suku Toraja, suku Mandar, dan suku Sakdan. Kemudian suku Melayu, ini di mana suku Melayu? Berada di kawasan Bangka Belitung. Bangka Belitung itu salah satu provinsi yang baru ya, pemekaran. Dulu zaman Bu Guru sekolah belum ada itu provinsi Bangka Belitung, itu provinsi pemekaran baru, dulu belum ada. Terus kemudian suku Arab. Ini suku Arab itu sebagai warga negara dari masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai keturunan Arab dan etnis pribumi. Pada awalnya mereka tinggal di kawasan perkampungan Arab yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Itu suku Arab anak-anak. Kemudian ada suku Banten. Suku Banten itu juga di Jawa anak-anak. Suku Banten juga di Jawa. Banten juga termasuk provinsi yang baru. Suku Banjar berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Bali, jelas sesuai namanya, suku Bali berdiam di Provinsi Bali. Suku Sasak berdiam di kawasan Nusa Tenggara Barat. Ada Lombok di situ ya. Nah, sekarang suku Dayak itu di Kalimantan. Terus suku Tionghoa, apa suku Tionghoa? Berasal dari kedatangan para leluhur dari suku Tionghoa yang berasal dari negara Cina. Terus suku Makassar, itu di mana? Di Sulawesi. Nah, sekarang anak-anak sambil mengamati atau melihat buku tematik yang ada di halaman 79. Di situ kalian disuruh menjodohkan antara pulau dengan sukunya. Sekarang kalian amati. Itu sudah Bu Guru tunjukkan ya. Sudah Bu Guru berikan rambu-rambu menjawab ya. Yang paling atas tadi suku apa anak-anak? Paling atas. Pulau Jawa, sorry. Yang paling atas Pulau Jawa. Pulau Jawa kalian jodohkan dengan sukunya. Ternyata ada di gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada di gambar nomor 5. Kemudian agak ke bawah itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu gambar sukunya seperti itu anak-anak. Nanti kalian tinggal menjodohkan ya, ada di buku tematik ya. Terus yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Nah, tadi ada apa sukunya? Ada suku Dayak ya anak-anak, itu gambar suku bangsanya. Kemudian yang keempat ada Pulau Sulawesi. Kalau huruf K itu bukan Kalimantan anak-anak, tapi itu Sulawesi kebalikannya ya. Itu ada anak panahnya mengarah kemana, silahkan dilihat. Nah, itu gambar suku bangsanya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, Pulau Papua, itu gambar suku bangsanya. Yang ke bawah lagi, Pulau Nusa Tenggara, kelompok Nusa Tenggara ya. Terus yang bawah lagi Kalimantan. Terus yang paling bawah Bali. Yang Bali gambar sukunya seperti itu anak-anak. Nanti silakan anak-anak cocokkan di buku tematiknya. Kita lanjutkan. Nah, selain suku bangsa, kondisi penduduk juga agama juga beragam. Itu salah satu kekayaan bangsa kita yang patut kita syukuri. Itu silahkan anak-anak sambil disimak buku tematiknya. Di situ ada peta persebaran agama di Indonesia. Belum ada titik-titiknya ya. Ini sudah Bu Guru berikan rambu-rambu untuk menjawabnya. Nah, sekarang yang berwarna biru itu agama Islam. Di mana saja itu? Di sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa. Di Kalimantan juga ada, Sulawesi ada, Maluku ada. Nah, karena sebagian besar penduduk kita beragama Islam, mayoritasnya beragama Islam. Jadi yang bertitik biru itu banyak sekali anak-anak, karena sebagian besar agama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah agama Islam. Kemudian yang kedua agama Katolik, silakan dilihat di peta persebarannya. Agama Katolik menempati pulau mana itu anak-anak? Nusa Tenggara ya. Nah, Nusa Tenggara, terus di Sumatera juga ada Kristen Katolik ya. Kristen Katolik di sebagian pulau Sumatera Utara itu sebagian besar beragama Kristen Katolik. Terus di sebagian
Pulau Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada, Papua mayoritas beragama Kristen Katolik seperti yang ada di Nusa Tenggara. Sekarang agama Buddha. Buddha ternyata peta persebaran sangat kecil ya anak-anak. Nah, ternyata peta persebaran kita sangat kecil, tidak disebutkan. Terus kemudian kita ke agama Hindu, di mana yang berwarna ungu. Di mana itu? Di pulau mana? Pulau Bali. Di Pulau Bali sama sebagian kecil Pulau Kalimantan di Kutai ya anak-anak, itu sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu. Terus Konghucu. Nah, Konghucu itu agama baru yang diakui di Indonesia belum lama. Dulu waktu Bu Guru sekolah hanya 5 yang diakui, tapi sekarang ada 6 tambah Konghucu. Konghucu tadi kan sebagian itu yang memeluk adalah keturunan dari Cina. Itu agama Konghucu itu sekarang sudah diakui resmi di Indonesia. Jadi Konghucu merupakan agama baru yang diakui resmi di Indonesia. Nah, itu adalah peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, kita sudah habis anak-anak. Nah, anak-anak, kiranya hanya ini yang bisa Bu Guru jelaskan ke kalian. Semoga sedikit membantu materi IPS yang begitu banyak ya anak-anak tentang kekayaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak, kalian sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap Indonesia karena memiliki kekayaan dan keragaman yang sangat luar biasa. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bangga, harus rajin belajar, semangat agar kalian bisa menjadi penerus bangsa yang hebat-hebat. Nah, anak-anak, kiranya hari ini cukup sekian dari Bu Guru. Akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa anak-anak agar senantiasa menjaga kesehatan kalian. Cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi agar imun kalian kuat terhindar dari virus corona. Demikian dari Bu Guru, kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.